Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jauh di mata, di hati dekat. Papua, tanah kaya dan subur. Tuhan melimpahkan berkat, mari kita bersyukur. Sebelum memaparkan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas untuk mata pelatihan membangun tim efektif, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Yohana Natalina Hadianti. Saya adalah Widaiswara Muda pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua. Materi yang saya pilih untuk evaluasi pada workshop pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah membangun tim efektif. Materi ini diawali dengan ceramah tentang tim efektif dalam pelayanan yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu ahli, pakar, atau praktisi tim efektif, dan itu dilakukan selama 3 JP. Selanjutnya, substansi materi akan dipaparkan selama 15 JP, yang menjadi tugas Widaiswara pengampu materi membangun tim efektif ini. Dalam menyampaikan materi ini nanti, saya akan mengawalinya dengan pendahuluan, selama kurang lebih 45 menit. Pendahuluan ini berisi salam untuk menyapa peserta dan menanyakan kabar peserta. Setelah itu saya akan menyampaikan sekilas tentang learning journey dari PKP dan kemudian saya melakukan perkenalan di mana saya memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk memperkenalkan diri secara singkat. Kemudian saya akan membuat kesepakatan tentang aturan di dalam kelas selama proses pembelajaran, supaya dalam proses pembelajaran nanti berjalan dengan tertib, namun peserta tetap fun dan aktif. Kemudian saya akan memberikan ice breaking untuk mencairkan suasana dan membangun kelas, serta menyiapkan peserta untuk fokus sehingga peserta siap mengikuti pembelajaran. Maka ice breaking ini saya pilih permainan atau aktivitas yang menyenangkan tetapi mengharuskan peserta untuk fokus atau konsentrasi. Pada pendahuluan ini saya juga akan menyampaikan materi pokok apa saja yang akan didiskusikan selama 15 JP, menyampaikan deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, indikator keberhasilan pembelajaran. Selain itu saya juga akan menceritakan sebuah kisah singkat dan menutup kisah ini dengan membuat grabbing statement, yaitu pernyataan dan atau pertanyaan yang dapat merebut perhatian dan minat peserta untuk terus fokus mengikuti mata pelatihan ini. Selanjutnya pada pembahasan materi pokok, sebelum masuk pada materi pokok, pertama terlebih dahulu saya akan memfasilitasi peserta selama 2 JP untuk mereview ceramah tim efektif dalam pelayanan yang telah diikuti oleh peserta sebelum atau di awal materi atau di awal pembelajaran ini. Saya akan mempersilahkan peserta secara berkelompok untuk membuat lesson learn dari ceramah dan membuat strategi penerapannya di tempat kerja. Selanjutnya, saya akan meminta peserta untuk memaparkan hasil kerja mereka dan mendiskusikannya antar kelompok. Setelah review ceramah dan diskusi hasil sintesis ceramah selesai, maka kita masuk pada materi pokok pertama, yaitu tim efektif dalam pelayanan, dan dalam materi pokok ini ada 5 sub materi pokok, selama kurang lebih 3 JP. Metode pembelajaran dalam materi pokok ini adalah saya akan menggunakan aktivitas, permainan atau game, juga diskusi kelompok, ceramah singkat, tanya jawab interaktif, adapun alat bantunya berupa bahan-bahan dan alat untuk aktivitas permainan, LCD proyektor, flip chart, dan spidol. Pertama saya akan mengajak peserta melakukan aktivitas atau permainan yang harus dikerjakan secara tim. Hal ini saya lakukan untuk mengantar peserta masuk pada pemahaman terhadap substansi materi pokok pertama.
Pertama-tama saya membentuk kelompok dahulu, lalu melakukan briefing, yaitu memberikan penjelasan tentang prosedur dan aturan yang berlaku dalam permainan itu, sampai peserta benar-benar memahami. Setelah itu peserta memainkan, dan selama peserta melakukan aktivitas ini, saya mengamati dan mencatat jalannya permainan. Ada kemungkinan saya memerlukan bantuan, dan untuk ini maka saya akan meminta panitia yang bertugas di kelas untuk membantu mengamati dan mencatat jalannya permainan. Setelah permainan selesai, saya akan melakukan debrief, yaitu mengajukan pertanyaan kepada peserta terkait dengan jalannya permainan tadi, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan permainan ini dengan substansi sub-sub materi pokok pada bahasan yang pertama ini. Diharapkan dengan debrief ini, peserta dapat sampai pada momen aha, waktu, yaitu di mana peserta menemukan pemahaman tentang esensi dari materi pokok pertama ini. Sehingga selanjutnya peserta dapat membuat kesimpulan tentang isi materi pokok. Setelah itu saya minta peserta mendiskusikan kelompok, menyusun pemahaman itu menurut bahasa mereka sendiri, lalu memaparkannya dalam diskusi pleno kelas, dan saya menutup pembahasan materi pokok pertama ini dengan ceramah singkat, memaparkan dan menjelaskan sub-sub materi pokok sebagai penguatan atas kesimpulan yang telah peserta buat dalam diskusi kelompok tadi. Kemudian masuk pada materi pokok kedua. Materi pokok kedua ini akan dilaksanakan pada hari kedua. Judul dari materi pokok kedua ini adalah karakteristik tim kerja efektif, dan ini akan dilakukan selama 3 JP. Materi pokok kedua ini dipaparkan pada hari kedua, dan saya akan mengawalinya kembali dengan menyapa peserta dan mereview materi hari pertama dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan dengan cara bermain, misalnya dengan meminta peserta melakukan gerakan tangan sambil menyebutkan angka. Peserta yang melakukan kesalahan didenda dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Hal ini juga sekaligus sebagai ice breaking, di mana ini dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah menayangkan film pendek atau membacakan cerita atau kasus atau berita. Kemudian ada buzz group, curah pendapat, ceramah singkat, dan tanya jawab interaktif. Pada materi pokok kedua ini, pertama-tama saya akan memberikan ceramah singkat, menguraikan substansi materi selama pemaparan ini, juga akan dilakukan tanya jawab interaktif. Setelah itu, saya akan menayangkan film pendek atau membacakan cerita atau berita atau kasus yang relevan dengan substansi materi pokok. Peserta menyimak dan selanjutnya mendiskusikan secara buzz group, artinya di kelompok dibentuk tidak dengan terstruktur, tapi 2 atau 3 orang. Kemudian mereka diminta membuat lesson learn, apa yang diperoleh dari film atau cerita yang telah disampaikan. Kemudian peserta melakukan curah pendapat tentang lesson learn dari film pendek atau cerita, dikaitkan dengan substansi materi pokok dan juga dengan pengalaman peserta di tempat kerja. Menutup sesi ini saya akan mengajak peserta bersama-sama membuat kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan tadi. Kemudian saya masuk pada materi pokok ketiga, yaitu strategi membangun tim kerja yang efektif. Ini juga dilakukan selama 3 JP. Metode yang akan digunakan dalam sesi ini adalah diskusi kelompok, window shopping, curah pendapat, tanya jawab interaktif, ceramah singkat, dan alat bantunya yang digunakan adalah LCD proyektor, flip chart, dan bahan bacaan atau paket reading yang akan menjadi bahan diskusi bagi peserta. Pertama, peserta saya bagi dalam beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok mendapat 1 paket bacaan, dan kemudian berdasarkan bacaan tersebut mendiskusikan salah satu topik berikut. Antara lain, cara membangun tim kerja yang efektif, serta komposisinya, kemudian 3 kunci utama membangun tim yang efektif, dan yang ketiga, cara membangun tim kerja yang solid. Dan masing-masing topik tersebut terkait dengan pembelajaran kepemimpinan. Kemudian didiskusikan antara
kelompok secara window shopping. Hasil window shopping ini kemudian didiskusikan secara pleno kelas. Selanjutnya, saya memandu peserta untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusi tadi dan menguatkan kesimpulan tersebut dengan pemaparan substansi materi berdasarkan modul secara singkat. Sesi terakhir selama 3 JP akan saya bagi dua. Yang 2 JP pertama saya gunakan untuk mengajak peserta untuk berdiskusi kelompok membahas beberapa kasus yang sudah saya siapkan. Kasus ini terkait dengan praktek tim efektif dalam pelayanan. Pengelolaan belajar mandiri ini dilakukan selama 2 JP. Peserta berdiskusi kelompok dan memaparkan hasil diskusi disertai dengan curah pendapat dan tanya jawab interaktif. Selanjutnya sebagai penutup, selama 45 menit atau 1 JP akan dilakukan evaluasi secara umum dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, sebagai evaluasi, saya juga akan meminta peserta untuk menuliskan topik apa yang paling menarik atau paling berkesan bagi peserta selama pembelajaran mata pelatihan membangun tim efektif ini. Dan alasannya mengapa topik tersebut menarik atau berkesan bagi peserta itu. Jawaban peserta tersebut kemudian ditempelkan di flip chart atau di whiteboard agar peserta yang lain dapat membaca jawaban tersebut. Pembelajaran saya tutup dengan menyampaikan apresiasi kepada peserta atas keaktifan dan partisipasinya dalam pembelajaran, juga mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf atas khilaf kata dan perbuatan dan mengucapkan salam perpisahan dengan peserta. Demikian pemaparan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas untuk pelatihan mata pelatihan membangun tim efektif. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om Sadu, Sadu, Sadu. Salam kebajikan.